Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Fa nuwasil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahil Ahad. Masih pada pembahasan sifat al-istiwa ala al-arsh. Sifat istiwanya Allah di atas al-arsh. Dan kemarin kita sebutkan mazhab al-mufawwidah. Dan al-mufawwidah adalah kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui makna dari dalil yang menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan bahwa makna dari nas yang menetapkan sifat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan mazhab ini sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah seburuk-buruk mazhab. Adalah seburuk-buruk mazhab. Kenapa? Karena konsekuensinya mereka mengatakan bahwa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para a'immah jahilin, orang-orang yang jahil terhadap nusus Al-Quran dan Sunnah. Dan apa hukum mengatakan bahwa Rasulullah jahil terhadap syariat, khususnya dalam perkara akidah, adalah kekufuran. Walaupun mereka tidak mengatakan Rasulullah jahil secara langsung, tapi konsekuensi dari ucapan mereka. Konsekuensi dari ucapan mereka. Dan sebagaimana kita sebutkan juga bahwa Ar-Razi di antara tokoh Asy'ariyah mutaakhirin bermazhab at-tafwid dalam perkara al-istiwa. Mazhab Ar-Razi at-tafwid, yakni mazhabnya tafwid dalam perkara istiwa, sebagaimana yang disebutkannya di Tafsir Al-Kabir. Nah, dan dia juga mengakui bahwa mazhab para ulama itu ada dua, yakni tafwid dan ta'wil. Sudah kita sebutkan juga di kitab Jauharah At-Tauhid. Nah, dan tentunya ini adalah pemahaman yang menyimpang, yang keluar dari metode para salaf. Tidaklah mereka melakukan ta'wil atau tahrif atau tafwid. Dua-duanya kan tidak menetapkan sifat. Jadi dua-duanya tidak menetapkan sifat. Apa yang menahan mereka dari menetapkan sifat? Kaidah filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles, dikembangkan Ibn Sina, dan dikembangkan oleh mereka Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Amidi, dan seterusnya. Jadi enggak ada yang menahan mereka dari menetapkan sifat kecuali apa? Kaidah filsafat. Nanti kalau Allah istiwa di atas arsy, kalau begitu nanti begini, nanti begini, nanti begini, dan nanti begini. Dan semua nanti begininya itu sama dengan makhluk. Berarti kalian menyamakan kaifiyat sifat istiwa Allah di atas arsy dengan kaifiyat sifat makhluk di atas makhluk. Nah, kemudian kemarin juga kita sebutkan mazhab al-musyabbihah. Mazhab al-musyabbihah, walaupun tidak langsung mereka katakan istiwa Allah seperti istiwanya makhluk, sebagaimana yang dikemukakan firqah namanya Al-Karramiyah. Akan tetapi ketika menetapkan lawazim atau konsekuensi dari istiwanya Allah, seperti mereka mengatakan innal arsya hawa Allah, bahwa arsy meliputi Allah. Nah, ini sudah masuk ke dalam penetapan kaifiyah, dan ini kita tidak menetapkannya. Wajib kita tinggalkan apa-apa yang terbayang dari kaifiyat sifat makhluk pada kaifiyat sifat Allah. Yang kita fahami apa? Bahwa istiwa itu artinya meninggi di atas arsy. Udah sampai di situ. Nah, dan kemarin juga udah kita sebutkan bantahan kepada orang yang menafsirkan istiwa dengan istilah. Ini udah selesai. Nah, dan para ulama di antaranya Al-Imam Ibn Khuzaimah, Al-Imam Ad-Darimi di kitab Naqd
Uthman Ad-Darim ala Bishr Al-Marisi, di kitab beliau juga Ar-Rad al-Jahmiyah, mereka mencela orang-orang yang menafsirkan istiwa dengan istaula. Mereka mencela orang-orang yang menafsirkan istiwanya Allah di atas arsy dengan makna istaula, yakni menguasai. Makanya subhanallah, kenapalah mereka tidak kembali kepada kutub para salaf? Bahkan Ar-Razi mengatakan kitab Al-Imam Ibn Khuzaimah dengan kitab syirik. Bayangkan, mereka bukan hanya tidak memahami atau tidak membaca kitab para salaf, tapi mereka memerangi. Ini muskilahnya. Jadi mereka perangi kitab Al-Imam Ibn Khuzaimah, kata Ar-Razi, kitab syirik. Kenapa? Karena di dalamnya menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Bagi mereka menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal para a'immah hanya menukilkan ucapan Allah di dalam Al-Quran, ucapan Nabi di dalam hadis, dan ucapan para sahabat dan ucapan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Enggak ada yang mereka datangkan sesuatu yang baru dari diri mereka sendiri. Ini dia muskilahnya. Bukan hanya mereka tidak memahami mazhab salaf, tapi mereka perangi. Perangi. Nah, taib. Sekarang kita masuk ke masail muta'alliqah bil istiwa'i 'alal arsy, wa sanaqtasiru 'ala thalathin minha. Ada sebagian permasalahan yang berkaitan dengan istiwa'nya Allah di atas arsy. Insyaallah kita cukupkan pada 3 permasalahan. Al-mas'alatul ula, mas'alatu iq'adillahi ta'ala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal arsy. Masalah yang pertama bahwa Allah mendudukkan Nabi di atas arsy. Bahwa Allah mendudukkan Nabi di atas al-arsy. طيب, قال رحمه الله، أي قال المؤلف: قبل الدخول في هذه القضية لا بد من التنبيه على أن كل حديث مرفوع روي في إقعاد الله النبي على العرش فهو موضوع حكم عليه بالوضع شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وغيرهما. Semua hadis yang marfu', yang diriwayatkan bahwa Allah mendudukkan nabinya di atas arsy, adalah hadis-hadis yang maudhu'. Apa hadis maudhu'? Hadis palsu. Di antara yang memberikan hukum hadis itu adalah maudhu' Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Al-Zahabi dan selainnya. Jelas bahwa ada sebagian hadis yang menunjukkan Allah mendudukkan Nabi di atas al-arsy. Jelas bahwa Allah mendudukkan nabinya di atas al-arsy. Makanya ini kan jadi bahan tembakan atau sasaran orang-orang yang menuduh mazhab salaf adalah musyabbihah atau mumatsilah. Ini kalian para Wahabi lihat. Kalian katakan Allah duduk bersama nabinya di atas arsy. Subhanallah. Yang pertama kita katakan hadisnya seluruhnya maudhu'. Jangan asal tuduh, kita tidak menerima hadisnya. Di antara yang paling terdepan memberikan hukum hadis ini maudhu' adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang senantiasa kalian cela dan kalian tusuk. Naam. Taib. Wa ruwiya an Ibn Abbas annahu fassara al-maqam al-mahmud bil iq'adi 'ala al-'arsy. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna al-maqam al-mahmud, yakni kedudukan terpuji, artinya didudukkannya Nabi di atas al-'arsy. Sebagaimana di tafsir surah Al-Isra, asa rabbuka an yab'atsa maqaman mahmuda. Nah, jadi apa maqamul mahmud?
Sebagian menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-maqamul mahmud didudukkannya Nabi di atas al-arsh. Baik. Qala wa huwa atharun dha'ifun jidda. Athar ini sangat lemah. Bal qala anhu adz-Dzahabi atharun saqit. Bahkan al-Imam adz-Dzahabi mengatakan athar ini saqit, jatuh. Ini enggak terpakai. Falam yasih 'anis sahabati syai'un fil iq'adi 'alal arsh. Maka tidak ada hadis atau riwayat yang sahih dari para sahabat yang menunjukkan didudukkannya Nabi di atas al-arsh. Wa awwalu man nuqilat anhu hadhihi al-qadhiyyah Mujahid ibn Jabr. Dan yang pertama kali dinukilkan tentang didudukkannya Nabi di atas arsh adalah al-Imam Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr muridnya siapa? Abdullah ibn Abbas. Muridnya Abdullah bin Abbas, sahabat. Dan al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibn Jarir At-Tabari di kitab beliau senantiasa menukilkan dari para salaf, di antaranya al-Imam Al-Mujahid. Hina fassara al-maqam al-mahmud faqala, ketika al-Imam Al-Mujahid menafsirkan kedudukan terpuji bagi Nabi alaihi salatu wasalam, beliau berkata yujlisuhu au yuq'iduhu 'alal arsh. Artinya Allah mendudukkan nabinya di atas al-arsh. Jadi asar ini datang dari sebagian salaf, yaitu al-Imam Al-Mujahid. Jadi tuduhan yang pertama, tuduhan para salaf mengatakan atau mereka kan menuduh kita kan Wahabi, sementara kita menisbahkan diri kepada para salaf, dan tidaklah kita mengatakan sesuatu di dalam akidah kecuali memiliki sumber. Kecuali memiliki sumber. Kata mereka enggak ada sumbernya dari para salaf, bahwa para salaf mengatakan apa? Nabi didudukkan di atas arsy. Ini ada riwayatnya dari al-Imam Mujahid. Tapi kita katakan riwayatnya apa? Dhaif. Riwayatnya tidak sahih dari para sahabat. Taib. وهذا الأثر صحيح إلى مجاهد. Lihat, athar ini sahih kepada siapa? Al-Imam Mujahid. Adapun atharnya sampai kepada Ibnu Abbas tidak sahih. Wadah. وقد توارد عدد كبير من أئمة السلف على الإقرار بهذا التفسير. Dan sebagian para a'immatus salaf itu menerima athar yang datang dari al-Imam Mujahid bahwa Allah Jalla wa Ala mendudukkan nabinya di atas al-arsh. Wa allafa al-Imam al-Marwazi ahad ashhar talamiz al-Imam Ahmad fi hadhihi al-mas'alah kitaban. Sampai al-Imam al-Marwazi, salah seorang murid Imam Ahmad yang paling masyhur, itu menulis sebuah kitab tentang permasalahan ini khusus. Jama'a fihi aqwal al-ulama alladhina yuwafiquna mujahidan istiftahum na'am fi asrihi. Taib. Dan al-Imam al-Marwazi mengumpulkan ucapan para salaf yang sepakat dengan apa yang dikatakan al-Imam al-Mujahid bahwa Nabi SAW didudukkan di atas al-arsh. Wa jama'a qadran kabiran wa hadzal kitab lam yutba'. Dan kitab ini Allahu a'lam sepertinya belum dicetak, dan sebagian dari manuskripnya mafqud atau hilang, wallahu a'lam. Walakin al-Imam adz-Dzahabi fi kitabih al-Arsh wal-'Ulu dzakara 'adadan min al-ulama alladhina istaftahum al-Marwazi wa wafaqa Mujahidan. Nah, akan tetapi al-Imam adz-Dzahabi di kitab beliau al-Arsh dan kitab al-'Ulu menyebutkan sebagian ulama yang menyepakati al-Imam al-Marwazi dan nukilan beliau dari al-Imam al-Mujahid. Taib. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Qala al-Qadhi
صنف المروذي كتابا في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه إقعاده على العرش. Berkata Al-Qadhi bahwa Al-Imam Al-Marwazi menulis sebuah kitab tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan di antara keutamaan Nabi di mana Nabi didudukkan di atas Al-Arsh. Wa qala Al-Qadhi wa huwa qawlu Abi Dawud, dan yang mengatakan bahwa Nabi didudukkan di atas Arsh, yang di mana athar ini sahih dari Al-Imam Mujahid, yang menyepakatinya di antaranya Al-Imam Abi Dawud wa Ahmad bin Asram wa Yahya ibn Abi Talib wa Abi Bakar ibn Hammad wa Abi Ja'far ad-Dimashqi wa Ayyash ad-Dawri wa Ishaq ibn Rahuyah wa Abdul Wahhab al-Warraq wa Ibrahim al-Asbahani wa Ibrahim al-Harbi wa Harun bin Ma'ruf wa Muhammad bin Ismail as-Sulami wa Muhammad bin Mus'ab ibn al-Abid wa Ubay ibn Sadaqah wa Muhammad bin Bishr ibn Shuraik wa Abi Qilabah wa Ali bin Sahal wa Abi Abdullah ibn Abdin Nur wa Abi Ubaid wal Hasan bin Fadl wa Harun ibn al-Abbas al-Hashimi wa Ismail bin Ibrahim al-Hashimi wa Muhammad bin Imran al-Farisi al-Zahid wa Muhammad bin Yunus al-Basri wa Abdullah ibn al-Imam al-Marwazi wa Bishr al-Hafi. Ini di antara ulama yang beliau sebutkan menyepakati apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Mujahid tentang keutamaan Nabi, di antaranya didudukkannya Nabi alaihi salatu wassalam di atas Al-Arsh. Qultu, yani Ibnu Qayyim berkata, wa huwa qaul Ibnu Jarir At-Tabari. Ini di antara ulama yang menyepakati didudukkannya Nabi di atas Al-Arsh, seorang Imamul Mufassirin. Siapa itu? Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Wa imam haula'i kulluhum Mujahid, imam tafsir. Dan seluruh imam yang kita sebutkan tadi nama-namanya itu ujungnya muaranya satu, yakni Al-Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas. Wa huwa qaul Abil Hasan Ad-Darqutni. Ini juga ucapan yang disepakati oleh Al-Imam Ad-Darqutni. Intaha. Ini disebutkan Ibnu Qayyim di kitab Bada'i al-Fawaid. Baik. Sekarang iskal kana ba'du a'immati salaf shadidan ala man yunkir al-iq'ad kama qala dzalika Abdullah ibnu al-Imam Ahmad. Sebagian para salaf sangat-sangat kuat pengingkaran mereka terhadap orang yang mengingkari didudukkannya Nabi di atas Arsh. Lihat, sebagian a'immatus salaf mengingkari dengan kuat orang yang mengingkari bahwa Nabi didudukkan di atas Al-Arsh. Di antaranya Al-Imam Abdullah ibni Al-Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad. Beliau memiliki kitab sunnah fi raddi ala al-Jahmiyah li Abdullah ibni Ahmad. Kata beliau, la yunkirul iq'ada illa jahmiyun. Tidak ada yang mengingkari didudukkannya Nabi di atas Arsh kecuali seorang Jahmi, yakni orang yang menolak sifat Allah. Karena Jahmi ini nisbah kepada Jahm bin Safwan. Nah, dan ini beliau sebutkan di salah satu kitab sunnah li Al-Imam Al-Khallal. فكيف ذلك وهو مخالف للنصوص الصريحة التي فسرت المقام المحمود بالشفاعة. Naam. Sebagian ulama menafsirkan al-maqam al-mahmud, kedudukan terpuji yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafa'at. Ya kan? Makanya ketika kita selesai muadzin berdoa, selesai muadzin azan, apa doanya? Nggak ada yang berdoa. Apa darjah? Apa doanya? Naam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa ba'athku maqaman mahmuda. Ya kan?
dan berikanlah dia maqamul mahmud allati wa'adtahu, yang dimana engkau janjikan. Nah, ila akhirih. Taib, apa maqamul mahmud di sini? Ya kan? Begitu juga di surah Al-Isra yang kita bacakan tadi. Itulah kata para ulama, sebagian mengatakan al-maqamul mahmud adalah Nabi memberikan asy-syafa'atul uzma. Karena apa? Karena Nabi SAW satu-satunya orang yang bisa memberikan syafaat di tengah manusia. Yani ketika apa? Para manusia pergi ke Nabi Nuh, ya kan? Ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa ila akhir, mereka enggak sanggup, mereka memberikan uzur. Kemudian mereka berkata, pergilah kepada Nabi Muhammad. Nah, karena dialah yang dijanjikan untuknya syafaat ini. Taib. Ini ucapan sebagian ahli ilmu. Jadi apakah ada bertolak belakang dengan yang mengatakan bahwa di antara kedudukan terpuji Nabi didudukkannya di atas arsy? Al-maqam al-mahmud di antara tafsirnya didudukkannya Nabi di atas al-arsy. Wadah. Taib. Wa hadzal iskal anhu jawaban. Taib, iskal ini memiliki dua jawaban. Al-jawabul awal, yang pertama, an yuqal, dikatakan, inna hunaka farqan baina tafsir al-maqam al-mahmud bil iq'adi 'ala al-'arsh wa baina al-iqrar bi asl al-iq'adi 'ala al-'arsh, sawa'an kana tafsiran lil maqam al-mahmud aw lam yakun kadhalik. Yang pertama kita katakan, sesungguhnya ada perbedaan antara menafsirkan kedudukan terpuji dengan didudukkannya Nabi di atas arsy dengan menetapkan asal bahwa Nabi didudukkan di atas arsy. Jelas. Ada perbedaan antara menafsirkan kedudukan terpuji adalah didudukkannya Nabi di atas arsy dengan hukum asal bahwa Nabi didudukkan di atas arsy tanpa mengkaitkannya dengan al-maqamul mahmud. Falladhi jaa'a an mujahidin huwa tafsirul maqamul mahmud bil iq'adi 'ala al-arsy wa hadha ghairu sahih. Maka yang datang dari Mujahid bahwa ketika dia menafsirkan kedudukan terpuji dengan didudukkannya Nabi di atas arsy, ini tidaklah benar. Li'annahu mukhalifun lin-nusus, karena ini menyelisihi nas. Walakin kathiran min maqalati a'immatis salaf allati ja'at fil iq'adi 'ala al-'arsy lam ta'ti fi siyaqi tafsir al-maqam al-mahmud. Akan tetapi ucapan para a'immatus salaf yang datang dari mereka bahwa mereka mengatakan Nabi didudukkan di atas arsy tidak datang dalam menafsirkan atau dalam konteks menafsirkan kedudukan terpuji dengan didudukkannya Nabi di atas arsy. Wa innama fi siyaqi itsbati fadilatin mutlaqah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi menunjukkan atau di dalam konteks menunjukkan keutamaan Nabi secara umum. Wadah? Thumma yuqal, kemudian dikatakan, thammata farq baina qasri tafsir al-maqam al-mahmudi 'ala al-'arsy wa baina ja'lihi min ma'anihi. Yani kita katakan juga ada perbedaan antara membatasi menafsirkan kedudukan terpuji dengan didudukkannya Nabi di atas arsy dan menjadikannya di antara maknanya. Wa ma'na dzalika anna hunaka farqan baina man yaqulu la yuradu bil maqam al mahmud illa al iq'adi 'ala al arsy wa baina man yaqulu mimma yadkhulu fil maqam al mahmud al iq'adu 'ala al arsy wa kathirun min maqalati a'immatis salaf fil ma'na ats-tsani lil awwal. Yani hadha zahir yang diingkari para ulama ketika membatasi tafsir al-maqam al-mahmud didudukkannya Nabi di atas arsy saja. Jadi bukan hanya ini tafsir al-maqam al-mahmud, tapi di antara tafsir al-maqam al-mahmud di antaranya asy-syafa'atul uzma dan didudukkannya Nabi di atas arsy. Jadi tidak membatasi bahwa makna al-maqam al-mahmud didudukkannya kedudukan terpuji adalah didudukkannya Nabi di atas al-arsy. Wadah. Jadi bukan kita batasi hanya ini. Dan yang lebih tepat lagi bahwa al-maqam al-mahmud yang dijanjikan Allah kepada nabinya, seluruh keutamaan
yang menjadi kekhususan bagi Nabi itulah al-maqam al-mahmud. Kedudukan terpuji bagi Nabi adalah seluruh keutamaan yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga bahwa apa? Udah kita sebutkan syafaat yang menjadi kekhususan Nabi kan? Tidaklah dibukakan pintu surga kecuali Nabi yang pertama kali mengetuknya. Ini juga al-maqam al-mahmud kita katakan. Dan Nabi juga menjadi ketuanya para apa? Para anak Adam di hari kiamat. Ana sayyidu waladi Adam. Aku tuannya, ini yang paling tinggi kedudukan. Ini juga al-maqam al-mahmud. Itulah tafsir al-maqam al-mahmud yang lebih tepat. Apa tadi? Seluruh keutamaan yang Allah berikan bagi nabinya dan menjadi kekhususan bagi Nabi. Udah sampai di situ. Qala rahimahullah wa hadha zahir Sani' Ibn Jarir At-Tabari, dan inilah yang lebih tampak dari apa yang diuraikan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Fa innahu ba'da an rajjaha tafsir al-maqam al-mahmud bi annahu asy-syafa'ah, ketika Imam At-Tabari merajihkan bahwa di antara tafsir al-maqam al-mahmud artinya syafaat, wa annahu dzakara huwa alladhi dallat alaihi an-nusus, dan Ibn Jarir At-Tabari mengatakan inilah yang lebih sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Wa huwa alladhi alaihi as-sahabah, dan ini juga yang diyakini oleh para sahabat. Qala, beliau berkata, wa in kana hadha huwa as-sahih min al-qawl fi ta'wil qawlihi asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, yani di surah Al-Isra. Naam. لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته. Kata beliau di tafsir At-Tabari, bisa dicek ketika menafsirkan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ketika kami menyebutkan riwayat dari Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in, maka apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujahid, murid Ibn Abbas, bahwa Allah mendudukkan Nabinya Muhammad di atas arsy-Nya, ucapan yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Ucapan yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Ghairu madfu'in sihhatuhu. La min jihati khabarin wala nazar. Artinya enggak bisa ditolak dari sisi dalilnya dan sesuai dengan pemahaman. Wa dzalika li'annahu la khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ahad min ashabihi wala at-tabi'in bi ihalati dzalik. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingkari hadis ini dari Rasulullah. Jadi enggak ada yang kita ketahui bahwa ketidakmungkinan atau mereka mengingkari kabar ini, tidak dari para sahabat, tidak juga dari para tabi'in dan para a'immah. طيب, فكلام ابن جرير الطبري يدل على أنه لا تعارض بين تفسير المقام المحمود بالشفاعة وبين تفسيره بالإقعاد على العرش. Ucapan Al-Imam At-Tabari tidak ada kontradiksi antara menafsirkan kedudukan terpuji dengan syafaat dan menafsirkan juga kedudukan terpuji dengan didudukkannya Nabi di atas arsy. لأنه يمكن أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد على العرش. Karena mungkin Nabi memberikan syafaat dan didudukkan di atas arsy. Fayakunu majmu'ul amrayn huwa al-maqam al-mahmud. Maka kedua perkara itu di antara kedudukan terpuji. Fa in qila, kalau dikatakan, inna fi dzalika munaqidah li madhhab ahli sunnati wal jamaah fi bab as-sifat. Kalau ada yang mengatakan bahwa didudukkannya Nabi di atas arsy membatalkan akidah ahli sunnah pada bab sifat Allah Jalla wa'ala. Lianna bab as-sifat babun tauqifiyun. Karena masalah menetapkan sifat, yakni masalah perkara gaib, ini kan perkara yang
yang harus sesuai dengan dalil, enggak boleh dari hadis yang dhaif atau maudhu atau yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tauqifi, enggak bisa dikarang-karang, enggak bisa ijtihad. Wa antum i'tamadtum ala qawli Mujahid ibn Jabar, sementara kalian bersandar pada ucapan Mujahid bin Jabar. Wa Mujahid bin Jabar laisa hujjah, dan Mujahid tidak hujjah. Mujahid ibn Jabar kedudukannya apa? Tabi'in. Mujahid ibn Jabar kedudukannya tabi'in karena dia murid langsung Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan Abdullah bin Abbas apa? Tabi'in atau sahabat? Naam. Wadah. Ucapan mengatakan laisa bi hujjah fihi nazar, yakni perlu dirinci lagi. Naam. Pertama, pujian para salaf tentang tafsir Mujahid sangat banyak. Di antaranya seingat ana al-Imam Waqi' sampai dia mengatakan idza ja'aka tafsir Mujahid fahasbuka bih. Kalau datang kepadamu tafsir Mujahid itu sudah cukup, maka engkau telah dicukupkan. Ini di antara pujian para salaf kepada al-Imam al-Mujahid, Mujahid ibn Jabar. Taib. Qila dikatakan qadiyatu iq'adin Nabi sallallahu alaihi wasallam laysat min as-sifat. Kita katakan bahwa permasalahan Nabi didudukkan di atas arsy tidak ada kaitannya dengan sifat Allah Jalla wa Ala. Maksudnya tidak ada berkaitan dengan sifat zat sifatnya Allah Subhanahu, kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala. Wadah. Didudukkannya Nabi yang menjadi sifat Allah pada saat itu berarti didudukkannya Nabi di atas arsy, bukan sifat zatiyahnya Allah Jalla wa Ala. Wadah. Wa ghayatu ma fi qadhiyyati al-iq'adi 'ala al-'arsy itsbat ma'nayain. Maka puncak dari permasalahan didudukkannya Nabi di atas arsy menetapkan dua makna. Yang pertama, al-awwal makna li sifatin min sifatillah, makna pada sifat di antara sifat Allah, wa huwa al-iq'ad, yakni Nabi didudukkan. Wadah. Nabi didudukkan di atas al-arsy, atau Nabi didudukkan di atas al-arsy. Naam. Watsani, yang kedua, isbatu fadilatin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetapkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi enggak ada hubungannya dengan sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ha? Makanya kita katakan jangan disamakan atau jangan dibayangkan Allah duduk di atas arsy baru Nabi duduk di atas arsy sebagaimana manusia atau seorang raja duduk di samping panglimanya. Kan ini ini tamtsil. Karena kalian pertama menolak sifat istiwanya Allah di atas arsy, wahai Jahmiyah, wahai Asy'ariyah. Ngapain kalian sibuk menembak kami dengan mengatakan bahwa Nabi didudukkan di atas arsy? Kalian sendiri menolak sifat istiwanya Allah. Kalian harus tetapkan dulu sifat istiwanya Allah di atas arsy, baru kalian bisa apa? Mu'arid atau menentang perkara ini. Naam. Fa in qila, kalau dikatakan walakin Ibnu Abdul Bar dzakara anna min al-umur allati ukhidhat ala Mujahid tafsiruhu lil maqam al-mahmud. Di antara perkara yang dikritik Al-Imam Mujahid sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, bahwa apa? Bahwa Al-Imam Mujahid menafsirkan kedudukan terpuji dengan didudukkannya Nabi di atas al-arsy. Wa annahu mukhalifun lil ijma', bahwa dia juga menyelisih ijma'. Haitsu yaqul, ketika beliau berkata, Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ahli sunnah. Ibnu Abdul Bar di antara imam ahli sunnah. Wa fi hadzal hadits itsbat asy-syafa'ah. Maka pada hadis ini terdapat penetapan syafaat. Wa huwa ruknun min arkan i'tiqadi ahli sunnah. Ini di antara apa? Rukun, pondasi akidah ahli sunnah. Wa hum majmu'un atau mujmi'un ala anna al-maqam al-mahmud fi qawli Allah ta'ala wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yani para salaf itu sepakat bahwa
al-maqam al-mahmud di surah Al-Isra artinya syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fil mudhnibina min ummatihi. Di antaranya syafaatnya Nabi alaihi salatu wasallam juga bagi orang-orang yang berdosa di kalangan umatnya. Wala a'lamu fi hadha mukhalifan illa syai'an rawaituhu an aw riwayatuhu an Mujahid rawaituhu an Mujahid dzakartuhu fi at-tamhid. Maka aku tidak mengetahui adanya perselisihan kecuali riwayat yang aku sebutkan dari Mujahid, yang aku sebutkan di kitab At-Tamhid. Wa qad ruwiya anhu khilafuhu ala ma alaihi al-jama'ah fasara ijma'an minhum. Naam. Ala kulli hal, sebagaimana kita sebutkan, sebenarnya tidak ada yang kontradiksi antara tafsir Mujahid bahwa maqamul mahmud didudukkannya Nabi di atas al-arsh dengan tafsir para salaf bahwa al-maqamul mahmud adalah asy-syafa'at. Tidak ada kontradiksi. Karena yang zahir wallahu alam, al-Imam al-Mujahid atau Imam Mujahid tidak membatasi maqamul mahmud hanya didudukkannya Nabi di atas arsy. Wadih? Tapi di antara tafsir maqamul mahmud, udah kita sebutkan yang lebih tepat al-maqamul mahmud semua keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, qila kalam Ibn Abdul Bar ghairu sahih. Dikatakan bahwa ucapan Ibn Abdul Bar tidaklah benar. Faqad tawarada a'immatus salaf ala qabuli athari. Dan para a'immatus salaf, kenapa? Karena para a'immatus salaf itu menerima asar yang datang dari Mujahid bahwa di antara tafsir al-maqam al-mahmud didudukkannya Nabi di atas al-arsh. Wa hakama katsirun minhum ala man ankarahu bi annahu jahmi. Bahkan para salaf, di antaranya sudah disebutkan riwayat dari Abdullah bin Ahmad, mereka mengingkari orang yang mengingkari asar yang datang dari Mujahid. Mengatakan siapa yang mengingkari bahwa Nabi SAW didudukkan di atas arsh, maka dihukumnya dengan Jahmiyah. Fal hujjatu laysat fi kaunihi qawlan li mujahidin. Hujjah bukan karena ini ucapan Mujahid, wa innama fi qabuli adadin kabirin min a'immati salaf lahu. Akan tetapi para a'immatus salaf menerima asar dari Mujahid ini. Wadih? Bukan hanya sebatas karena apa? Oh, Mujahid yang mengatakan. Tapi kita lihat para a'immatus salaf. Wadih? هذه المسألة من مسائل اختلاف العلماء فيها. Seingat ana, Allah alam, fatwa lajnah daimah mereka meninggalkan apa? Meninggalkan masalah ini. Mengatakan hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah. Tapi wallahu alam, sebenarnya sebagaimana kita sebutkan tidak ada yang kurang di situ. Kenapa kalau Nabi didudukkan di atas arsy dengan kaifiyat yang Allah kehendaki, dan bukanlah berarti sebagaimana yang kita bayangkan kan gitu. Kalau Allah istiwa meninggi di atas arsy dan Rasulullah didudukkan di atas arsy, berarti macam oranglah duduk di samping orang lain, kan ini tamtsil. Karena kita memahami Allah meninggi di atas arsy dengan kaifiyat yang tidak sama dengan makhluk. Ini satu. Kemudian ketika Nabi didudukkan di atas arsy dengan kaifiyat yang Allah kehendaki, dan ini perkara gaib. Karena arsy itu sendiri kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya. Arsy itu sendiri kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya secara pasti, kaifiatnya kan gitu. Kita memahami dari hadis bahwa dia memiliki tiang, dia memiliki batas, dan dia memiliki ukuran, dia berguncang, dia bersuara. Tapi bagaimana kaifiatnya? Allahu a'lam. Naam. Wadih. Jadi tidak ada celah bagi Asy'ariyah atau Jahmiyah untuk mencela ahli sunnah dalam menetapkan didudukkannya Nabi alaihi salatu wasallam di atas arsy. Karena ini datang dari a'immatus salaf. Kalau kalian mencela-cela para a'immah tuh yang menetapkan ini, di antaranya al-ulama katsir jiddan. Boleh disebutkan nama-namanya. Di antaranya juga al-Imam
Ishaq bin Rahuyah, para ulama-ulama di atas Al-Imam Ahmad rahimahullah yang menetapkan ini. Taib. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, al-mawqif min qadiyati mumasati Allah lil 'arsy, hal Allah yamassu al-'arsya aw la. Bagaimana sikap tentang masalah apakah Allah ketika istiwa di atas arsy apakah bersentuhan atau tidak? Apakah Allah bersentuhan dengan arsy ketika istiwa atau tidak? Wadih? Apakah zat Allah bersentuhan dengan arsy atau tidak? طيب. قال المؤلف رحمه الله: والمراد بالمماسة هو الملامسة والملاصقة. يعني bersentuhan, mulasak, menempel, bersentuhan, menempel. وثبوت هذا المعنى في حق الله تعالى لبعض المخلوقات ثابت. Yang pertama harus kita fahami bahwa para a'immah bahkan disebutkan dalam dalil ada sebagian perbuatan yang di mana sifat Allah bersentuhan dengan makhluk. Wadih? Sebagaimana Allah Jalla wa Ala khalaqa Adam biyadaihi. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya dengan bersentuhan, na'am, dengan bersentuhan dengan bersentuhan yang Allah kehendaki. Kan konsepnya sama, tinggal mengatakan dengan bersentuhan yang Allah kehendaki tidak sama dengan makhluk, udah. Kan itu. Wa masah 'ala dhahrihi biyadihi atau biyadaihi, dan Allah pun mengusap punggung Adam. Ini disebutkan dalam hadis, wa masaha dhahrahu. Maka tidak ada yang mengingkari perkara-perkara ini kecuali Jahmi. Maka tidak boleh ditakwil atau ditahrif, dan tidak boleh disamakan dengan kaifiyat sifat makhluk, karena konsepnya sama, konsep perkara gaib. Kita imani qadar mushtarak dan kita tetapkan al-qadar al-mumayyiz. Wa kataba at-Taurata biyadihi, dan Allah pun menuliskan Taurat dengan tangannya. Bersentuhan, na'am, bersentuhan. Allahu a'lam dengan bersentuhan yang bagaimana. Kita imani qadar mushtarak, bersentuhan sudah, dan tidak ada yang kurang ketika Allah Jalla wa Ala bersentuhan, kecuali Jahmiyah yang mengatakan, oh kalau bersentuhan berarti jisim. Ditembaknya lagi ke masalah apa? Jisim. Itu saja itu. Nanti ini berbicara jisim, dilihat Allah jisim, Allah tinggi di atas seluruh makhluk jisim, istiwa jisim, jisim. Makanya ilah kalian sebenarnya jisim. Baik. وكتب الكتاب الذي عنده فوق العرش بيده أو بيديه ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. Dan Allah pun menuliskan apa? Menuliskan Alkitab, yang dimana kitab itu berada di atas arsh. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Artinya rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya, ampunan Allah lebih luas dibandingkan azabnya. Yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la jarama ja'at al-ahadits bi thubutil mumasah kama dalla ala dzalika al-Qur'an. Yani sudah ketetapan, datang hadis yang sangat banyak menetapkan terjadinya bersentuhan antara Allah dengan makhluknya, kan gitu, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Wa qalahu a'immatus salaf. Bukan hanya Al-Qur'an saja, tapi dikuatkan dengan tafsiran para a'immatus salaf. Wa huwa nadhir ar-ru'yah. Itu juga sama konsepnya dengan ru'ya, artinya Allah dilihat
dijangkau dengan panca indera yakni mata, dijangkau dengan panca indera yakni telinga, didengar suaranya. Wa huwa muta'alliqun bi mas'alatil arsy wa khalqi Adam. Begitu juga berkaitan dengan masalah istiwanya Allah di atas arsy dan diciptakannya Adam alaihissalam. Wa nahwu dzalika minas sifat, dan yang semisal dengan itu dari sifat Allah Jalla wa Ala. Baik, fa aslu al-mumasah li ba'd al-makhluqat thabitun fi haqqillah, dan penetapan asal bahwa bersentuhannya Allah dengan sebagian makhluk itu valid pada hak Allah Jalla wa Ala. Wa qad 'abbara 'adadun min a'immatis salaf, bahkan sebagian a'immatus salaf mengungkapkan dengan bil mumasah atau al-masah atau al-lams fi sifatil yadain. Sementara disebutkan dalam hadis sangat jelas wa masaha dhahra Adam, dan Allah mengusap maka bersentuhan, kan gitu. Lakin yabqa al-bahath hal, yani masalah di sini apakah hal istiwa Allah taala 'ala al-arsy bi mumasatin am la. Jelas, fokus permasalahan apakah Allah istiwa di atas arsy bersentuhan atau tidak, bukan pada sifat yang lain seperti Allah menuliskan Taurat dengan tangannya, Allah mengusap punggung Adam dengan tangannya, Allah menciptakan Adam dengan tangannya, Allah menanamkan pepohonan di surga Aden. Ini semua disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan ini bil mumasah, na'am bil mumasah kata para ulama. Kemudian apakah al-arsy ketika Allah istiwa di atasnya dengan mumasahi bersentuhan atau tidak? Naam, adzan, fadhal. Kita lanjutkan masalah apakah Allah Jalla wa Ala bersentuhan dengan arsy ketika istiwa di atasnya. Yang pertama sudah kita fahami bahwa bersentuhan itu terjadi pada sebagian sifat, di antaranya ketika Allah Jalla wa Ala menciptakan Adam. Begitu juga ketika menuliskan Taurat. Begitu juga ketika mengusap punggung Adam. Nah, kemudian yang menjadi fokus permasalahan di sini apakah istiwanya Allah di atas arsy dengan bersentuhan atau tidak. Hadhihi al-qadhiyah ikhtalafa al-ulama fiha ala thalathati aqwal. Permasalahan ini terjadi perselisihan di antara para ulama yang dimana berujung pada 3 pendapat. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama mengatakan man yuthbituha wa yaqulu istiwa Allah ta'ala 'ala al-arsy bimumasah. Pendapat yang pertama mengatakan Allah istiwa di atas arsy dengan mumasah, dengan bersentuhan. Yang kedua, al-qaul ats-tsani man yanfiha wa yaqul inna istiwa Allah ta'ala 'ala al-arsy bighairi mumasah. Sesungguhnya Allah istiwa di atas arsy tidak dengan bersentuhan. Yang pertama menetapkan, yang kedua menolak. Al-qaul ats-tsalits, ucapan yang ketiga atau pendapat yang ketiga, man yatawaqqaf fi hadhihi al-mas'alah. Ada yang tawakuf, artinya berdiam, tidak menetapkan dan tidak menolak. Wa yaqulu la uthbitu al-mumasah wal anfiha. Aku tidak menetapkan bersentuhannya Allah di atas arsy ketika istiwa dan aku tidak menolak. Wadih? Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama menetapkan, yang kedua menolak, yang ketiga tawakuf. Mana yang sahih? Abu Rashid, Bang Harun. Yang pertama bil mumasah. Taib. Qala was sahih, kalau penantum bilang yang pertama sebagaimana sebagian salaf menetapkan. Maafi mani. Kalau ada yang mengatakan yang kedua, sebagian salaf menetapkan. Yang ketiga juga sebagian salaf menetapkan. Was sahih huwa al-qaulu ats-tsalits. Yang lebih tepat Allahu a'lam adalah pendapat yang ketiga, tawakuf. Fala nuthbitu al-mumasa wa la nanfiha. Kita tidak menetapkan bersentuhannya Allah di atas arsy dan kita tidak menolaknya. Walakin mal aslu alladhi yaqumu alayhi tarjih hadzal qaul. Hal li'anna lafz al-mumasah lafz mujmal
Yani apa pondasi yang membangun masalah mumasa atau tidak mumasa? Apakah karena lafaz al-mumasa ini lafaz yang mujmal, multi tafsir? Ya kan? Sehingga para ulama menolaknya, kalau yang bagi yang menolaknya. Fala budda min at-tafsil fihi, yani harus dirinci dulu. Am li anna lafz al-mumasa lam yarid fi an-nusus itsbatuhu wala nafyuhu. Atau lafaz mumasa yakni bersentuhan tidak pernah datang di dalam hadis atau di dalam Al-Qur'an. Kan itu. Yang lebih tepat wallahu alam karena lafaz mumasa tidak datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kalau ada yang mengatakan ini kan min lawazim, ini kan di antara konsekuensi meningginya Allah di atas arsy. Kalau ada yang mengatakan demikian, makanya kami menetapkan Allah bersentuhan di atas al-arsy. Wadah? Maka kaifal jawab? Bagaimana jawabannya? Kita katakan apakah ini di antara kekhususan sifat makhluk? Atau iya kan? Kan kalian mengatakan tidaklah ada yang istiwa di atas sesuatu kecuali harus bersentuhan. Ini kan kaifiyat sifat makhluk. Iya enggak? Ini kan kaifiyat sifat makhluk. Maka apakah boleh disamakan dengan kaifiyat sifat Allah ketika istiwa di atas arsy? Maka enggak boleh disamakan. Jelas? Nah, kita tidak menolaknya karena sebenarnya pun kalau kita tetapkan Allah bersentuhan di atas arsy ketika istiwa di atasnya dengan tidak membutuhkan arsy, bagaimana disebutkan permasalahan yang kemarin, maka enggak masalah kan gitu. Tapi yang lebih tepat Allah alam tawaqquf. Karena Sa'id Fudah di antara tokoh Jahmiyah, Asy'ariyah sekarang dikatakan, kalau Allah istiwa di atas arsy, apakah bersentuhan atau tidak? Kalau tidak bersentuhan, berarti ada jaraknya. Jaraknya kosong ini apa? Makhluk atau bukan? Nah, dia pakai macam mana lah dibuatnya Allah istiwa di atas arsy, persis macam mana makhluk tinggi di atas makhluk. Sehingga bisa ditanya-tanyanya kayak gitu kan gitu. Bisa ditanya-tanya kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begono. Ini kau udah sama kau gambarkan tingginya Allah di atas arsy sebagaimana tingginya makhluk di atas makhluk. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang ya ini orang malu bertanya dengan pertanyaan itu. Baik. Dzakara ba'd al-mu'asirin anna al-wajib at-tawaqquf fi lafdh al-mumassah. Sebagian ulama kontemporer bagi mereka mengatakan maka yang wajib adalah berhenti. Yani jangan kita bilang bersentuhan atau jangan kita bilang tidak bersentuhan. Kenapa? Karena kata mereka lafaz bersentuhan lafaz yang mujmal, yani multi tafsir. Kata mereka. Wa hadza ghairu daqiq. Kita katakan ini kurang detail. Wal adbat, maka yang lebih detail, yang lebih tepat an yuqal, kita katakan la nuthbitu al-mumassata wa la nanfiha. Limadha? Li'annaha lam tarid fi an-nusus wa laysa li'annaha lafdhun mujmal. Kenapa? Karena yakni kita tidak menetapkan bersentuhan atau tidak bersentuhan. Ya kan? Kenapa? Karena tidak datang penjelasannya dari Allah dan Rasulnya. Udah, sesimpel itu kok. Wa qad nabbaha Syekhul Islam Ibn Taimiyah ala al-maslak al-manhaji fi at-ta'amul ma'a hadhihi al-qadhiyah. Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bagaimana sikap yang tepat untuk menghadapi permasalahan yang kayak gini konsepnya. Hasiluhu anna qadhiyat al-mumasa min al-furu' allati yanbaghi la tushghiluna an tahqiq al-qawl fi al-asli al-qat'i. Kata beliau, kesimpulannya permasalahan mumasa bersentuhan atau tidak ini perkara cabang. Ini perkara apa? Cabang dalam akidah. Maka yang wajib bagi kita adalah memfokuskan pada permasalahan yang inti. Apa itu? Istiwanya Allah di atas arsy. Maka ini tidak ada khilaf dari kalangan salaf. Wadah. Makanya ketika mereka orang-orang Asy'ariyah mencela para salaf ketika menetapkan bersentuhan atau tidak bersentuhan ketika Allah istiwa di atas arsy, maka kalian tetapkan dulu yang para ulama sepakat di atasnya, yaitu istiwanya Allah di atas arsy. Jadi ngapain kalian bahas perkara cabang sementara asal kalian tidak tetapkan? Apa gunanya? Apa gunanya kalian celah kami menetapkan bersentuhan atau tidak bersentuhan sementara kalian tidak menetapkan Allah meninggi di atas arsy? Apa gunanya? Wadah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah,
kaunuhu fawqa al-arsh thabata bi syar'i al-mutawatir wa ijma'i salaf dilalat al-aql daruratan wa nadharan annahu kharij al-alam. Keadaan Allah di atas arsy maka itu valid dengan dalil yang mutawatir dan ijma' para salaf. Dan akal juga menunjukkan secara pasti bahwa Allah itu di luar alam makhluk, di luar lingkup makhluk. Fala yakhlu ma'a dhalika imma an yalzam an yakuna mumassan aw mubayinan aw la yalzam. Maka enggak akan lepas dari ketika Allah meninggi di atas arsy, yakni bersentuhan, terpisah atau tidak bersentuhan. Kan itu. Jadi perlu dipahami ketika misalnya kita katakan Allah bersentuhan dengan arsy, sebagaimana sebagian pendapat ahli ilmu, bukan berarti Allah masuk ke dalam lingkup makhluk. Wadah? Tidak menjadi konsekuensi ketika Allah bersentuhan dengan sebagian makhluknya berarti Allah masuk ke dalam lingkup makhluk. La yalzam. Jangan dipahami lingkup makhluk itu langsung masukkan tangannya atau dia la. Laisa al-amr kama tadhunnun. Naam, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Baik. Qala fa in lazima ahaduhuma kana dzalika laziman lil haqq. Sekiranya menjadi konsekuensi istiwanya Allah di atas arsy bersentuhan atau tidak bersentuhan, maka salah satu dari konsekuensi itu adalah kebenaran dan konsekuensi kebenaran adalah kebenaran. Wa lazimul haqqi haqq. Wa laisa fi mumasatihi lil arsy wa nahwihi mahdhurun kama fi mumasatihi li kulli makhluqin minan najasat wasyayatin wa ghairi dzalik. Bersentuhannya Allah dengan sebagian makhluknya yaitu arsy bukanlah sebuah kekurangan, bukanlah sebuah ketercelaan. Kan itu. Wah. Sebagaimana yang apabila Allah bersentuhan dengan sebagian makhluk yang kotor sebagai bersentuhan dengan syayatin, maka ini kita katakan na'am, ini kekurangan dan ketercelaan. Adapun di atas arsy, maka sekiranya pun Allah bersentuhan di atas arsy, maka laisa mahdhur, kata Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain. Fa inna tanzihahu an dzalika innama athbatnahu liwujubi ba'd al-asya'i anhu. Fa inna tanzihahu an dzalik, yani ketika Allah disucikan dari itu, kan itu. Innama athbatnahu, karena kita menetapkan sebagian yakni perkara tentangnya. Wa likauniha mal'unatan matrudatan lam nuthbithu listihalatil mumasati alaih. Karena sebagian perkara itu seperti syayatin, najis-najis, maka ini terlaknat dan tercela dan ketidakmungkinan Allah bersentuhan dengan perkara-perkara itu. Wa tilkal adillah muntafiyah fi mumasatihi lil arsy wa nahwi. Nah, konsep itu Allah Subhanahu wa taala disucikan, kan gitu. Artinya Allah ketika pun bersentuhan bukan bersentuhan dengan makhluk-makhluk yang kotor dan najis, akan tetapi bersentuhan dengan arsy. Sekiranya pun kita tetapkan bersentuhannya Allah dengan arsy, kan gitu. Tapi yang lebih tepat adalah tawakuf. Kita katakan Allahu a'lam, enggak kita tetapkan dan tidak kita tolak. Kama ruya fi massi Adam yakunu mumasan aw mubayinan faqad indafa as-su'al, kan gitu. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala ketika menciptakan Adam dan mengusap punggungnya bersentuhan, yani ma fi mushkilah. Fa hadzal jawab huna qati'un min ghairi hajatin ila taghyir al-qaul as-sahih fi hadzal maqam. Maka jawaban ini adalah jawaban yang paling qati', yang paling sempurna dan yang paling tepat. Maka enggak perlu mengubah pendapat pada permasalahan ini. Maka inilah pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam. Masalah apakah Allah istiwa di atas arsy bersentuhan atau tidak, kita tawakuf, kita katakan Allahu a'lam. Kita katakan Allahu a'lam. Baik, tanbihun, warning atau peringatan. Al-mumasatu tutlaqu fi kalami as-salaf bi itlaqain. Kalimat mumasah yang bersentuhan, para salaf menggunakannya pada dua makna. Al-awwalu mumasah kullil makhluqat, yakni bersentuhan pada seluruh makhluk. Watsani mumasah ba'dhi al-makhluqat, bersentuhan yang sebagian makhluk, bersentuhan dengan sebagian makhluk. Fa idza utliqat fi kalam as-salaf fi mumasatin kullil makhluqat fal 'adatu annaha tutlaqu ala jihati an-nafi.
Kalau kita dapatkan ucapan para salaf mengatakan bersentuhan dengan seluruh makhluk, maka biasanya mereka menolak. Artinya tidak dengan bersentuhan, karena apa? Makna bersentuhan itu bisa jadi difahami dengan seluruh makhluk. Jelas. Kemudian makna bersentuhan juga sebagian lagi difahami sebagian makhluk. Fayaquluna Allah laisa mumasan lil makhluqat. Nah, ketika para salaf mengatakan Allah tidak bersentuhan dengan seluruh makhluk, lil makhluqat, al-jinsiyah, dan makhluk dalam bentuk jama' artinya semua makhluk. Wa yaqsiduna bidzalika annahu mubayyin lil makhluqati wa laysa mumasan laha. Maka mereka maksud para salaf adalah Allah Jalla wa Ala terpisah zatnya dengan zat makhluk, tidak menyatu dengan zat makhluk. Itu yang mereka inginkan. Tidak berada di ruang lingkup makhluk, tapi posisi tinggi di atas seluruh makhluk. Au musawiyan laha au dakhilan fiha, atau maksud mereka ketika menolak bahwa Allah mumasa dengan makhluk, ketika Allah sama atau masuk ke dalam ruang lingkup makhluk. Nah, waqad nabbaha ala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi 'adadin min al-mawatin, fala budda an nufarriqa baina al-mumasati al-'amma wal mumasati al-khassa li ba'dhi al-makhluqat. Dan perkara ini telah ditekankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sebagian kitab beliau, maka wajib kita bedakan antara bersentuhan yang sifatnya umum dan ini dinafikan, dan bersentuhan yang sifatnya khusus dan ini ditetapkan pada sebagian makhluk, dan para ulama berselisih apakah Allah bersentuhan dengan arsy atau tidak. Nah, taib, ada pertanyaan? Kesimpulan dars pada hari ini udah kita sebutkan. Yang pertama, masalah apakah Nabi SAW didudukkan di atas al-arsh, ya kan? Kemudian apakah itu diingkari para ulama? Maka yang lebih tepat Allah alam, walaupun ada sebagian ulama muasir yang kontemporer yang mengingkari bahwa Nabi SAW didudukkan di atas arsh, akan tetapi jika kita lihat ucapan para a'immatus salaf, mereka menerima athar dari Mujahid, dan Allahu a'lam mungkin Mujahid juga tidaklah mengucapkan itu kecuali datang dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas tidaklah mendapatkan itu kecuali dari Nabi alaihi wasallam. Nah, maka kita tidak mengingkarinya, kan gitu. Dan para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada yang mengingkari permasalahan ini kecuali Jahmi, kan gitu. Kalaupun ada para ulama yang mengingkari, bukan mereka Jahmi, ulama ahli sunnah mengingkari misalnya Nabi didudukkan, mereka melihat dari ketidaksahihan dari Nabi SAW. Jelas, ini asar ini kata mereka tidak sahih dari Nabi, bahkan tidak sahih dari Ibnu Abbas, yang sahih dari Mujahid, ini kata mereka. Maka kita katakan juga bagi yang menetapkan bahwa para salaf menerimanya, para salaf yang lain menerimanya. Dan sebagaimana kita sebutkan ini masalah cabang, kan gitu. Maka kembali ke masalah yang jelas, Allah Jalla wa'ala istiwa di atas arsy. Allah Jalla wa'ala meninggi di atas al-arsy. Nah, jangan sibukkan dengan permasalahan yang bukan inti. Yang inti adalah Allah meninggi di atas arsy, sebagaimana Allah sebutkan di 7 ayat di dalam Al-Quran. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, thumma istawa 'ala al-arsy ila akhirih. Juga dalam hadis dan yang lain. Taib. Kemudian masalah maqam tafsir maqam al-mahmud sudah kita sebutkan. Maka yang lebih tepat tafsir maqam al-mahmud seluruh keutamaan yang disebutkan oleh para ulama bagi Nabi alaihi salatu wasalam, itulah al-maqam al-mahmud. Di antaranya syafaat, di antaranya al-iq'ad, yang didudukkannya Nabi di atas al-arsy. Begitu juga syafaat yang lain, kan gitu. Maka kenapa kita batasi al-maqam al-mahmud hanya syafaat? Taib. Kemudian masalah apakah Allah bersentuhan di atas ketika di atas arsy istiwa atau tidak bersentuhan? Kita sebutkan ada 3 pendapat. Yang pertama apa? Menetapkan. Yang kedua menolak. Yang ketiga tawakuf. Yang lebih tepat adalah tawakuf. Nah,
dan menetapkan sifat Allah Jalla wa'ala adalah kewajiban, dan menetapkan zahir dari nas bukanlah tamthil atau tashbih sebagaimana yang difahami Jahmiyah. Kata mereka enggak boleh menetapkan dalil sesuai dengan zahir, karena bagi mereka zahir adalah tamthil. Kenapa? Karena rusaknya akal mereka, rusaknya bahasa mereka. Tidaklah ada yang merusak mereka kecuali orang-orang filsafat dan ahli kalam. Nah, Aristoteles yang merusak dan meracun otak mereka. Baik, ada pertanyaan? Tafadhal. Abu Rashid. Kalau ada yang iskal, tafadhal. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك